yang lucunya yang awal kita anggap sebagai dia adalah pemain yang akan dipilih oleh lawan untuk dijadikan match supaya sasaran untuk diserang. Yang terjadi adalah Curry-nya, ayo sini lawan gua gitu. Open layup ada 2-3 kalau nggak salah ya. Nggak masuk gitu. Begitu juga Derrick White di game 1 sebelum dia akhirnya masukin 3 point itu kalau nggak salah setelah 3-4 kali nembak di posisi sangat cukup terbuka, tapi yang nggak masuk gitu. Itu yang membuat gua kadang-kadang ini berguna nggak ya prediksi ini gitu, Jose? Karena di NBA itu kan one on one match up hunting itu kan hal yang utama ya, yang diajarkan. Yang lucunya emang jarang banget terjadi di Indonesia. Yang gue tunggu itu adalah adjustment apa dari Celtics, utamanya di defense. Mereka bakal ngapain buat Stephen Curry. Dan kalau mereka beneran bisa matiin itu, kita bakal lihat series yang lebih panjang sih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Main Basket Podcast. Kali ini cuman gue berdua sama Adrian. Halo Adrian. Bang. Anggota ininya lagi nggak bisa hadir. Dimas berhalangan, Santun juga masih berhalangan. Jadi hari ini cuman gue, Idan dan Adrian. Oke, ini kita masih ngomongin tentang final NBA, prediksi final NBA. Ada adjustment yang terjadi. Bukan adjustment sih ya, bisa apa aja yang terjadi. Tadi kita beberapa hari yang lalu kita sudah ngomongin prediksinya secara keseluruhan di awal series. Sekarang sudah 2 game berlangsung, skor sama kuat 1-1. Game 1 diambil sama Boston di kandangnya Warriors. Game kedua Warriors-nya agak ngamuk sedikit, jadi skor jadi 1-1. Adrian gimana? Kita ngomongin review dulu sedikit game yang pertama dan kedua. Lu ngelihatnya bagaimana? Yes, seperti yang gua tulis ya di mainbasket.com bahwa di game pertama itu banyak keanehan dan bukan keanehannya bukan karena Warriors kalah. Bukan keanehannya karena banyak sekali hal yang tidak menurut gue tidak seharusnya terjadi di game pembuka sebuah partai final. Ya contohnya ya 21 poin Stephen Curry itu kan di kuarter pertama gitu. Dan semuanya terjadi dengan wide open dan tanpa defense yang serius dari Boston Celtics. Padahal dua tim ini kita kenal sebagai tim yang defense-nya sama-sama kuat, sama-sama terbaik sepanjang musim reguler dan playoff. Tapi kayak Celtics tuh waktu game 1 tuh nggak ada. Udah nggak ada defense lah. Kita kasih Curry gitu. Jadi kok kayak gini ya? Gitu pertama. Gitu. Terus yang kedua adalah cara bermainnya Warriors pun tidak sebagus itu gitu. Mereka cara pertahanan mereka juga nggak sebagus itu gitu. Jadi mereka kayak memberikan banyak sekali help defense, padahal yang menurut gua nggak perlu juga. Gitu. Keanehan lain seperti time out 2 kali selama 30 detik dari Celtics, padahal mereka tidak kemasukan dan sedang running 5-0 gitu. Jadi kayak ada apa sih nih gitu? Ada apa sih? Gua waktu itu kayak ini apa sih? Maksudnya kenapa waktu time out tuh kayak gua kira oh ada yang cedera kali, nggak ada gitu. Ada yang berdarah kali, nggak ada gitu. Nggak ada apa-apa ya, time out aja. Ini kenapa gitu? Jadi itu keanehan-keanehannya yang terjadi di game 1 gitu. Dan di game 2 menariknya Celtics juga tetap menggunakan hal yang sama gitu. Jadi bisa dilihat di banyak lah kalau di run through satu-satu, setiap pick and roll dan pick and popnya Warriors, Celtics selalu under coverage, below coverage. Jadi harusnya yang jaga tuh harusnya maju lah kalau apalagi yang bawa bola Steph ya. Tapi enggak, ini under semua gitu. Jadi dimanfaatin dengan lebih mudah. Akhirnya Jordan Poole juga jadi kelihatan 17 poin. Jadi shot mereka pun sejauh ini jadi lebih bagus gitu. Jadi itu yang keanehan yang so far gue lihat dari Boston dan juga dari Warriors. Oke. Sebelum kita bicara keanehan gini, gue pengen ada yang lucu ya. Kita kemarin di Instagram ketika kita naikin tentang keanehan ini, orang-orang ngelihatnya, wah lu dukung Warriors itu nggak nerima Warriors kalah khususnya di game 1 gitu. Tapi memang menurut gue ada begini.
hype yang terjadi atau keriuhan yang terjadi di awal seri final ini ketika belum terjadi pertandingan, gue nggak tahu ngerasainnya gimana, tapi optimisme terhadap Warriors itu tinggi sekali, bahwa Warriors akan ngambil kemenangan gitu. Apalagi kita sendiri pada saat itu ngeramal 4-2 gitu. Ini pun masih ada peluang untuk jadi 4-2 sebenarnya. Cuman mungkin yang tidak kita sangka-sangka adalah Warriors ngambil Boston Celtics ngambil game 1 gitu. Game 1 dengan kok bisa begitu ya? Gue tuh begini. Ada satu buku yang salah satu favorit gue, judulnya Black Swan. Nassim Nicholas Taleb yang nulis. Dia bilang sebenarnya prediksi itu hampir nggak ada gunanya. Prediksi itu hampir nggak ada gunanya. Which is gue rasa memang betul gitu. Karena kita baru bisa menjelaskan sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Tapi apa yang akan terjadi sebelum game itu ya sulit lo jelasin gitu. Tapi setidaknya sinyal-sinyal dari yang atau apa yang pernah terjadi kemungkinannya ada. Itu bisa jadi tuntunan untuk kita memprediksi apa yang terjadi di final gitu. Kalau di breakdown lagi, kalau pemain, kalau game 1 gue nambahin dikit ya, kalau game 1 yang namanya comeback gitu ya. Apalagi kemarin kan 15 poin comeback. 15 poin itu sekarang sudah hal yang sangat lumrah di NBA. Bahkan 20 loh. 20, 25 itu pernah 27 gitu. It's a common thing sekarang, mudah sekali sekarang. Kenapa? Karena ya itu NBA itu sekarang semakin tajam semua pemainnya. Jadi setiap kesalahan tuh bisa langsung diganjar 3 poin dan cepet banget kejarnya. It's a normal thing dan gue bukan itu yang aneh gitu. Yang aneh itu adalah ya tadi hal-hal yang ada di tulisan itu bahwa kok kayak gini ya pendekatannya ya gitu loh. Padahal kita tahu ini tim-tim ini dua tim yang udah sama-sama kenalnya, sama-sama sudah tahu banget lah gitu loh timnya. Apalagi ini musim pertama Ime Udoka jadi pelatih, jadi head coach gitu. Tapi ya siapa yang nggak tahu gitu loh sistem apa yang akan dipakai, itu semuanya is a normal thing. Tapi kok pendekatannya sangat berbeda dengan apa yang biasanya akan dilakukan oleh lawan-lawan itu. Siapa sih yang bakal under saat Stephen Curry pick and roll? Hampir nggak ada. Dan kenapa mereka sampai sekarang under terus? Itu anehnya itu di situ sebenarnya. Tapi kalau lihat begini juga masuk nggak, Adrian? Pada game 1 gue melihat itu adalah khususnya defense ya. Nanti ada statistik menarik yang gue lihat sebelum kita ngobrol tentang defense. Si Boston Celtics itu cukup sabar dalam membongkar defense-nya Celtics, dalam membongkar defense-nya Warriors gitu. Cukup sabar gitu untuk ngebuka sampai apalagi dia memanfaatkan beberapa pemain yang mungkin tidak terlalu tersorot, tapi fungsinya adalah ngebongkar. Yang menurut catatan gue salah satunya adalah Peyton Pritchard. Peyton Pritchard sangat membantu Celtics khususnya di game 1 untuk ngebongkar pertahanan Warriors gitu. Jadi dia muncul dan kontribusi yang besar gitu dalam dia ngebongkar, teman-temannya memanfaatkan gitu. Lu lihat gimana kalau misalnya seperti itu? So far sih yang menurut gue ya sama sih, benar sih bahwa ada kecenderungan Celtics ini lebih lambat lah pace-nya. Tapi di satu sisi kalau yang gue bingung ya, dengan Warrior kan selama ini kita kenal tuh tim yang fast pace dan nggak mikir banyak lah. Misalnya kalau kemasukan ya udah kita serang lagi gitu. Ini kok kayak seolah-olah inginnya sangat sempurna gitu defense-nya. Jadi yang gue bingung ya, Peyton Pritchard nih drive ngelewatin Jordan Poole, karena Jordan Poole kan cukup di hunting ya, cukup diuber untuk match up defense gitu. Ngelewatin Jordan Poole, masuk ke area keyhole gitu. Terus dia mau layup, di help gitu. Kenapa gitu? Ya biarin aja. Kalau menurut gue ya, biarin aja gitu. Dia Peyton Pritchard 2 poin ya udah gitu. Daripada dia help, terus di corner ada Derrick White, di wing ada Al Horford, di sebelah sebaliknya di strong side-nya ada si Jaylen Brown gitu. Yang setidaknya sekali 2 kali tuh Pritchard melakukan itu ya. Iya benar. Dan nggak Pritchard doang ya. Derrick White, ya waktu Al Horford itu juga gitu. Jadi kayak ini kenapa help-nya tuh terlalu, kalau bahasanya orang-orang yang di Amerika itu terlalu committed lah, terlalu jauh gitu. Harusnya kan lo bantu kayak masih one pass away aja gitu. Enggak, ini kayak udah jauh banget dia ambil sama dia gitu. Dan akhirnya itu yang di adjust di game kedua gitu. Jadi kalau bisa dilihat
saat pemain Celtics pick and roll kemudian masuk ke dalam, ada help tapi ada weak side coverage-nya untuk ngebantu passing yang satu pass away, karena kan nanti bakal ada 2 orang, pasti ada satu yang lepas toh. Nah itu yang di passing, nah itu yang langsung di cover sama mereka, makanya steal-nya banyak kemarin karena di situ doang. Jadi mereka diminta untuk melakukan help defense untuk one pass away. Jadi yang deket-deket aja gitu, jangan yang jauh. Kalau yang jauh dilepas banyak kan. Tapi ya untungnya kemarin 3 point-nya pada tidak sebagus itu yang pemain pendukungnya Celtics ya. Yang bagusnya cuma Derrick White kemarin, Jason Tatum aja. Yang lainnya ya so-so aja, nggak sebagus yang game 2 ya, game 2 ya. Ya. Tadi catatan tentang defense, ada peluang gini nggak? Karena gini, setelah gue cek statistik, ketika mereka juara itu si siapa namanya, si Warriors itu tahun 2015 itu mereka jadi 2015 mereka tuh the best defensive team in playoff. Terus kemudian dia juara lagi tahun 2017 itu nomor 2. Kemudian juara lagi yang terakhir 2018 dia nomor 1, defense terbaik memang. Jadi dia tuh memang populer sebagai tim defense, tapi memang playoff sekarang drop ke 6. Drop ke 6 yang gue lihat. Barangkali bayangan gue si pelatihnya merasa bahwa sulit bagi kita untuk memenangkan championship, untuk juara kalau defense kita seperti itu, apalagi itu terjadi di game 1 ya. Jadi barangkali seperti yang Adrian jelaskan, defense kita harus kuat. Kita nggak mungkin bisa menang championship, defense wins championship kalau kita ada seperti ini defense-nya gitu. Jadi seperti kita lihat di game kedua itu, especially Stephen Curry ya, yang lucunya yang awal kita anggap sebagai dia adalah pemain yang akan dipilih oleh lawan untuk dijadikan match supaya sasaran untuk diserang. Yang terjadi adalah Curry-nya ayo sini lawan gua gitu. Dan Curry bisa gitu, khususnya tadi yang Adrian bilang yang dia cut dia help untuk beberapa kali Curry itu motong passing. 3 steal dia. Steal. Berapa steal? 3 ya? 3. Dia beberapa kali motong steal gitu. Jadi motong bola lawan gitu. Dia bisa ngebaca, itu kecerdasan bermain basket gitu. Dia motong aliran. Yang gue inget ya, ada yang jauh, bahkan ada yang deket banget gitu. Yang kayak hand off dikasih bola begini sama dia dipotong gitu. Waktu gue lupa Williams atau siapa gitu. Jadi seolah-olah dia kayak terlihat kayak jadi Marcus Smart gitu kan. Ya. Jadi kayak Marcus Smart gitu. Dan yang menarik adalah komentarnya si Draymond setelah game kedua, dia bilang banyak yang nggak tahu, tapi gue juga nggak tahu si Draymond ini apakah bluffing ya, karena dia selalu ketika ditanya gimana Klay Thompson bau gitu, sekali 2 kali bau mah nggak apa-apa lah gitu. Nanti juga bagus gitu. Jadi ada begitunya. Dan emang bau kan game 2 gitu menurut gue. Dan bukan game 2, game 1, game 2 bau gitu. Si Curry itu begitu, kata Draymond bahwa nggak banyak yang tahu Curry itu semakin kuat semakin tahun. Jadi ketika itu waktu gamenya lagi main, komentatornya ngomong kok. Komentatornya ngomong gitu ya. Naik 17 pound. Berarti berapa tuh? Iya. Ya, itu muscle-nya dia naik segitu. Muscle-nya itu yang perlu jadi catatan, dan kekuatannya dia untuk menerima benturan gitu, itu juga itu matters dalam defense gitu. Offenses gimana? Ya, jadi emang kemarin kan udah banyak juga tuh yang gue sempat lihat dikit di kolom komentar bahwa tapi kan Curry kan season ini pemain guard bertahan terbaik kedua setelah Jrue Holiday gitu loh sepanjang playoff ya. Tapi hanya sampai final kan Warrior aja gitu kan. Jadi kok kalian merasa Curry adalah sasarannya? Iya, tapi kalau dibanding Klay, dibanding Andrew, dibanding Draymond, dibanding Kevon bahkan, ya pasti diuber Curry lah gitu loh. Gak ada lagi gitu. Bukan karena defense-nya dia buruk banget, enggak, tapi kalau di antara yang lain, ya gue mending one on one sama Curry, kemudian baru Kevon gitu pilihannya. Jadi kayak gitu cara mikirnya, maksudnya karena di NBA itu kan one on one, match up hunting itu kan hal yang utama ya, yang diajarkan, yang lucunya emang jarang banget terjadi di Indonesia. Karena isolation itu kalian boleh benci banget lah sama isolation ya, karena kan kayak gak team play banget, tapi ya itu kalau udah kepepet di under 6 detik, 7 detik ya, apalagi kalau nggak kasih bola Jason Tatum, pick and roll, mismatch sama Curry, ambil aja gitu. Kan pasti itu pilihannya gitu. Jadi ya itu yang bakal common thing terjadi saat punya pemain yang
saat situasi genting punya pemain bintang ya pasti itu yang dilakukan. Kita mulai agak acak ya, game 1, game 2 nyampur-nyampur nggak apa-apa lah. Ada hal juga Draymond factor menurut gua. Di game 1 tidak seagresif game 2. Game 2 bukan lagi agresif menurut gua, tapi brutal. tapi brutal gitu. Game 1 dalam tanda kutip si Celtics berhasil bikin Draymond bingung gitu. Beberapa kali Draymond tidak tanggap, tidak tangkas nutup pemain-pemain Celtics. Dan itu nggak terjadi di game kedua. Bagaimana Draymond bukan hanya nutup, tapi sangat mengganggu lawan. Puncaknya ketika dia berjibaku sama siapa? Jaylen Brown. Jaylen Brown. Yeah. Sama Jaylen Brown dan dari sudut pandang gue memang kayaknya sih layak untuk dapat technical foul kedua ya. Yeah. Komentatornya juga bilang, dua-duanya tuh. Yeah, tapi memang gue tuh ngeliatnya begini, gue technical foul menurut gue pada saat kakinya tuh, nggak mungkin nggak sengaja gitu. Iya. Kakinya ke kepalanya Brown tuh nggak mungkin nggak sengaja gitu, itu sengaja menurut gue. Terus disusul dengan narik celananya lah. Tapi ya nggak tahu ya. Wasit bilang bahwa ya ini pertaruhannya wasit gitu. Wasit pasti sudah tahu dia sudah dapat technical foul yang pertama. Jadi kalau misalnya dia keluar karena technical foul kedua, barangkali semua sudah bisa memprediksi game akan sangat timpang gitu. Menurut lu gimana, Boy? Pengetahuan pertama yang harus juga disadarin sama pecinta basket. Ini gue waktu itu ngobrol sama Mas Harja Jalandri ya. Dan beberapa wasit lain waktu itu abis final IBL tahun lalu, bahwa perlu disadari itu setiap game kan wasit itu sudah ditentukan 1 hari sebelumnya kalau saya berapa hari itu, pokoknya kalau di NBA itu siapa aja yang mimpin final udah ada belasan orang dan ini ntar diacak-acak gitu lah, tinggal diundi ya. Betul. Dan mereka itu sudah punya scouting report masing-masing juga. Betul. Itu pun bahkan terjadi di Indonesia gitu, misalnya katakanlah Satria Muda ketemu PJ gitu, 2 tim dengan tradisi juara besar, pemainnya pasti panas gitu. Itu call-nya jelas berbeda dengan Satria Muda ketemu tim lain gitu. Ya. Dan bahkan setiap pemain sudah di-scout kecenderungannya. Kecenderungan tangannya gimana, gerakannya gimana, itu udah ada semua wasitnya. Jadi sangat wajar misalnya wasit tuh ada juga ya. Maksudnya itu pun berbeda-beda ya setiap wasit karena call-nya benar-benar hak total dari mereka. Jadi sangat wajar saat wasit melihat kayaknya enggak deh, gua call deh. Ini kan masih normal gitu. Tapi kita lihat di regular season kayak cuma terus kayak technical foul gitu. Ya, terserah lagi gitu. Emang balik ke wasitnya maunya sesensitif apa mereka. Jadi itu yang harus disadari pertama. Tapi untuk Draymond emang kayak nggak di situ aja waktu game 1 ya. Karena kan semua wide open tuh hampir semuanya di Draymond kemarin tuh. Hampir semua wide open. Al Horford tuh jatahnya Draymond. Tapi kemarin tuh ada pendekatan sedikit berbeda. Saat ngebuka game tuh Draymond tuh begitu tip off, Draymond tuh bukan ngambil Al Horford. Jadi Draymond ngambil pemain lain, Al Horford diambil Clay. Jadi kayak Al Horford kayak bingung gitu, kok gue nggak diambil Draymond gitu kayak. Jadi kayak bingung gitu, kok nggak diambil gitu. Tapi emang kayak ya main trik aja gitu, main gitu. Jadi tapi begini. Kenapa? Lo juga ngeliat gini nggak sih? Kadang-kadang NBA itu kan sudah sangat canggih ya, sangat canggih. Mereka itu sudah ada di level berbeda. Ketika kita merasa bahwa pemain yang terbuka lebar penjagaannya itu bisa dengan mudah memasukkan bola pada saat menembak. Tapi kadang-kadang ya enggak juga gitu. Pemain NBA itu juga bisa tetap memasukkan ketika dia sangat ditempel gitu. Oh iya. Bisa begitu gitu. Jadi kayak kemarin game 1 itu, game 2 itu Clay, lihat deh. Clay open layup pada 2-3 kalau nggak salah ya. Nggak masuk gitu. Begitu juga Derrick White di game 1 sebelum dia akhirnya masukin 3 point itu kalau nggak salah setelah 3-4 kali nembak di posisi sangat cukup terbuka tapi yang nggak masuk gitu. Itu yang membuat gue kadang-kadang ini berguna nggak ya prediksi ini gitu. Match-up-nya sudah. Tapi Tatum juga game 1 dijaga kayak apa, yuk masuk-masuk aja gitu. Gimana game 2 itu? Game 2 sorry. Kalau kata komentator gitu biasanya emang apalagi yang mantan pemain ya, emang susah sekali untuk menjadi konsisten gitu. Karena kan banyak variabelnya gitu. Ya. Apalagi dengan ada penonton gitu, itu variabelnya berubah lagi.
kemarin di bubble waktu 2020 itu akurasi semua pemain tuh meningkat. Kenapa? Karena main di lapangan yang sama tiap hari. Background-nya hitam, nggak ada penonton. Salah 3 faktor yang dicari itu waktu itu. Jadi lapangannya sama, background-nya hitam. Background hitam tuh ngebuat kita tahu kayak jaraknya di situ terus. Gitu. Sementara saat ada penontonnya berdiri, penontonnya duduk, itu udah beda lagi kayak rasanya ini seberapa sih jauhnya gitu. Jadi banyak sekali faktor emang untuk mempengaruhi itu, tapi kalau ya itu statistik prediksi itu kan kalau kata Bapak Bambang Asdianto adalah acuan dan pacuan ya. Jadi acuan dan pacuan. At least lah minimal segitulah ya kita bisa expect dari Kuwait, bisa kita expect dari bagus tuh. Kayak gitu, segitu aja ekspektasinya gitu. Karena kalau lebih berarti emang sedang ada apa gitu pertanyaannya. Kalaupun kurang ada apa? Itu yang emang jadi bahan acuannya di situ, angka acuannya di situ gitu. Nah, Gran, kalau misalnya game 1 lu melihat atau kita sama-sama melihat bahwa ada keanehan-keanehan yang terjadi gitu. Kemudian sedikit terulang di game 2. Kira-kira menurut lu dari 2 game yang sudah terjadi satu sama ini, kemudian kira-kira apa yang tetap terjadi di game 1 kedua dan kita bisa ekspektasi itu akan tetap terjadi di game 3, 4 dan selanjutnya kalau misalnya udah minimum game 5 masih pasti jalan ya. Menurut lo apa ya misalnya offensively Warriors, Draymond sendiri bilang juga bahwa opsi pertamanya adalah Stephen Curry gitu. Kayaknya rasanya lebih bervariasi kalau di Celtics. Yeah. Menurut lo apa yang kira-kira akan kembali terjadi di game 3? Kita udah mulai masuk ke sesi prediksi nih. Iya, kalau Celtics nih orang-orang juga agak underrated ya. Gue selalu bicara Celtics ini adalah tim yang isolation banget gitu. Dan memang benar gitu. Maksudnya memang mereka punya Jason Tatum, Jaylen Brown itu yang doyan ISO juga gitu. Tapi di satu sisi mereka berkembang seiring dengan membaiknya mereka juga berkembang jadi tim yang doyan assist gitu. Karena apa? Karena pemain lawan antisipasi one on one mereka gitu. Jadi bahkan ada help kemudian assist. Jadi menurut gue bakal banyak kick out dan extra pass yang tetap akan dilakukan oleh Celtics gitu. Tapi untuk game 3 game pasti bakal tetap ketat utamanya di paruh pertama dan tetap pasti ada kayak momentum swing gitu loh Kang. Jadi kayak si Celtics kedua unggul 10 poin, 9 poin, 11 poin gitu. Terus tiba-tiba Warrior unggul lagi 9 poin, 7 poin kayak gitu. Menurut gua bakal tetap ada dan mungkin game ini nanti game 3 utamanya adalah game di mana kita kira ngelihat Celtics bakal ngapain kepada Stephen Curry menurut gua. Oke. Soalnya kemarin kayak 1-2 nih, oke kita cobalah kita hidup pakai under coverage, below coverage. Kita coba ya udah biarin lah Curry lah, kita jarakin gitu. Dia bakal ngapain sih gitu. Tapi kayaknya nanti di game ini bakal berubah. Curry itu kemarin bikin 73 poin di dua game. Berarti kan lebih dari 35 poin per game. Kebanyakan. Bener kan? 70 bagi 2 berapa? 30 sekian. 5, bener kan? 35 ya. Iya. Jadi kayaknya bakal akan ada adjustment yang besar lah ini. Kan nggak bisa lah mereka kemasukan Stephen Curry sebanyak itu gitu. Dan kalau di tracking gitu kayak hampir semua wide open gitu ya bahaya banget gitu. Dan mungkin akan baru berubah di game ketiga. Untuk offense sih ya tadi ya udah ya nggak bakal banyak yang berubah dari Celtics menurut gua. Mereka hanya perlu bergerak lebih banyak lagi dan kayaknya bakal mencoba variasi komposisi pemain ya, karena kayak Robert Williams nih dilema terbesar menurut gua. Defensively butuh banget, sedangkan offensively sangat-sangat ya udah biarin aja gitu kata pemain Warriors. Kayak Galang nggak sih? Apa? Kayak Galang. Ya, so lah, karena kan secara fungsional gitu, maksudnya. Iya, lebih kayak gitulah. Jadi kayak ya udah dia nge-shoot juga enggak, dia bakal ambil di paint area aja, ya udahlah, we can live with that. Tapi ya sebenarnya sama kayak Kevon Looney, cuma Kevon Looney bisa dilihat di 2 game ini offensive rebound-nya rajin banget gitu. Sedangkan Robert kayak ya memang ada gangguan cedera katanya ya di area dengkul, tapi kayak ya ragu-ragu gitu jadi disayangkan juga. Sementara buat Warriors nggak tahu ya, Klay Thompson tuh emang kayak gitu. Yang gue takutkan itu Klay Thompson tuh emang kayak gitu orangnya. Kayak kita itu nggak bisa expect Klay Thompson bakal nge-shoot 50% di 2 game beruntun, 3 game beruntun itu enggak. Tapi bisa aja dia 20%, 30%, tiba-tiba 70%. Jadi even yang waktu dia bikin rekor tuh,
yang lawan Sacramento Kings 2016 apa berapa itu ya, yang dia bikin rekor cuma megang bola berapa detik tapi shootnya masuk semua, itu tidak di follow dengan performa yang bagus, tidak juga dimulai dengan performa yang bagus, jadi kayak biasa aja, tiba-tiba meledak, tiba-tiba selesai, gitu aja, bukan kayak tipikal. Itu di playoff atau regular? Itu regular. Tapi emang tidak di follow dengan seperti itu. Nggak ada sejarahnya Klay itu kayak selalu jadi bagus top score terus, itu nggak ada gitu. Jadi tapi ada yang menarik tadi gue nonton CNBC atau apa gitu, ada. Jadi dia ngomongin taruhan. Dia bilang begini. Klay itu udah berapa musim ya di NBA ya? Dari 2011. 12 musim ya, sekitar 11, gitu ya. 12, ya. Dia bilang begini. Dari awal Klay itu tampil di playoff, gue nggak tahu udah tahun berapa, gue selalu bertaruh, gue selalu bertaruh against Klay, ngelawan Klay di playoff, dan gue selalu menang. Jadi dia bilang Klay itu selalu nggak sebagus itu ketika di playoff gitu. Ya. Tapi memang harus dilihat lagi di statistik. Soalnya agak susah ya, karena kan kita kan big on gesture ya. Klay ini gesturnya pede-pede aja, ya. Kayak bodo amat. Cenderung kosong malah bukan pede. Iya, datang ya udah bodo amat. Ya. Masuk senang, kalau nggak masuk ya udah biasa aja gitu. Jadi itu yang bikin kita bakal bingung, ini Klay itu gimana. Tapi kan kemarin di game 1 itu dia mecahin, dia sekarang nomor 2 kan buat 3-point made di playoff. Literally aja gitu. Kalau Poole sama Looney bagaimana? Gue suka ngelihat Poole itu seperti gue selalu takjub sama kalau Poole penetrasi, dan ketika ada Looney di bawah itu jadi kayak sekian persen besar banget probabilitasnya itu untuk jadi poin gitu. Lu ngelihat gimana Poole sama Looney kalau main bareng? Iya, Looney ini underrated area ya. Ya, Looney ini underrated banget. Underratednya bukan underratednya karena orang tuh nggak ngira kalau dia itu kayaknya ya sepinter itu saat offense. Mukanya sedih sih. Coba dilihat semuanya, apalagi big man Indonesia yang kayaknya masih belum ingin beranjak dari paint area, bisa dilihat saat ada yang attack, ada yang drive gitu, apa yang dilakukan Looney gitu, gerakannya kemana itu tuh pinter banget. Cuma emang masalah eksekusi ya sometimes good, sometimes not, ya udah gitu loh, bisa memang ya seperti itulah gitu. Tapi cara dia bergerak itu luar biasa menurut gua, dan itu tidak banyak dipahami, dan Robert Williams pun rasanya kalau match up sama Looney di situ bingung kadang-kadang, kayak menurut gue tadi tag di sini dia tiba-tiba dia waktu gerak ini udah di belakang gue gitu, tapi emang di area dunker spot aja, tapi itu big banget, apalagi saat Jordan Poole ada di mid range, dia bakal ngapain itu tergantung sama si Looney juga dan defender ya. Poole di contain banget di game pertama, tapi di game kedua sekali lagi Celtics melakukan under coverage di setiap pick and roll, ya it's over gitu. Maksudnya mereka coba taruhan mungkin ya, cobalah gitu, biarin aja dia coba nembak gitu. Ya tapi kalau lagi panas ya panas terus gitu, bahaya gitu, sampai tengah-tengah lapangan juga ditembak aja sama dia. Jadi gue senang ngobrol sama Adrian, teman-teman yang nonton adalah Adrian ini sangat detail pada setiap aspek dari gamenya ketika kejadian gitu. Dia bisa melihat ini. Cuman kalau gue kan nggak seperti itu gitu, bahkan jauh lebih ini Adrian. Cuman ada satu yang menurut gue akan berulang lagi di game berikutnya, ini masih masuk ke prediksi tadi, quarter 3 itu akan selalu jadi kunci. Game ini akan, lu kalau mau makan, lu kalau mau minum, pastikan bukan di quarter 3. Pastikan di quarter 3, bukan di quarter 3. Apa yang terjadi game 1 adalah quarter 3 itu punyanya Warriors. Begitu juga di game kedua. Warriors tuh menguasai quarter 3. Kalau di game 1, beruntungnya si Boston Celtics ngambil quarter 4. Quarter 4 gitu. Kalau si kemarin game kedua, Warriors mengunci game itu di quarter 3. Quarter 3 itu udah selesai sebenarnya, gamenya udah selesai di quarter 3 gitu. Jadi menurut gua kalau apa yang akan sama terjadi di game 3 dan 4 dan seterusnya game 5, kalau misalnya sampai cuma 5 game, adalah quarter 3 akan jadi momen di mana Warriors akan gaspol, dan di saat itu juga Celtics harusnya lebih intensif lagi dalam hal defense, walaupun
bisa jadi itu sudah terjadi dan memang nggak ada jawaban gitu dari si Celtics untuk mengantisipasi si Warriors. Ya, yang seru juga bakalan jadi adalah peran para secondary squad ya. Bench lah ya, pemain cadangan ya. Saat bench player-nya itu, karena bisa dilihat kemarin game kedua nggak ada Iggy, nggak ada Iguodala. Ya, pakai baju tapi ada Gary Payton, ada namanya Bjelica main juga gitu. Dan ya itu catatan Bjelica game 1 nggak main, game 2 main 5 menit dan ngurangin game 2 tuh game 1 main, Clay itu sebenarnya turun mainnya. Game 1 main sih Bjelica, tapi di garbage time. Ya. Waktu udah kalah itu. Jadi bahaya. Ini yang gue bilang squad Warriors ini dan si siapa namanya si Draymond pun pernah nyebut squad Warriors ini lebih serem dari sebelumnya. Karena apa? Karena mereka di bench tuh ada Otto Porter, Jordan Poole, Gary Payton, namanya Bjelica, Andre Iguodala harusnya punya rookie Jonathan Kuminga, Moses Moody. Ini tuh ngeri gitu. Daripada sebelumnya itu cuma punya Alfonso McKinney lah, terus Patrick McCaw lah, siapa kampret gitu kan. Kalau yang ini tuh serius gitu loh mereka. Tapi ketutup sama Kevin Durant, boy, semuanya, boy. Iya, udah selesai gitu. Nggak usah lah, nggak usah main lo. Iya. Selesaiin aja gitu. Tapi ya itu, dan di Celtics, rotasi mereka terbatas banget gitu. Ya. Baru di so far Payton Pritchard, Derrick White, Grant Williams. Kemungkinan Daniel Theis lah yang kemudian main. Kemudian siapa pemain kelimanya? Nggak ada lagi gitu. Pemain dari ke-10. Jadi mereka bakal rotasi di 9 pemain aja. Dan kalau itu kayak kemarin di game kedua kena foul trouble, 2 foul, 3 foul di kuarter 2, kuarter 3, udah mulai kebingungan juga kan, harus ini siapa yang bakal turun. Masa mainin Aaron Nesmith kan nggak mungkin gitu. Tapi ini menarik ya, Adrian bilang bahwa kurang lebih skuadnya si Warriors lebih dalam lah ya, kurang lebih begitu ya. Benar, jadi game 1 kalau kita perhatiin itu, game 1 dan game 2 itu, gua menganggap Jordan Poole sama Klay Thompson tuh sebagai pemain inti lah, pemain paling penting di Warriors gitu. Kalau perhatiin minute play-nya berkurang drastis sebenarnya. Klay Thompson itu main 19 menit di game 1, game 2 cuma 10 menit. Hah? Nggak mungkin dong. Kalau nggak salah 10 menit kalau nggak game 2. Nggak mungkin lah. Lebih ya? Iya, pasti 30 something lah. 30 something ya. Pokoknya ada penurunan. Paul nurun nggak? Apa Paul yang turun ya? Nggak, kalau Paul kan emang dari bench. Jadi kalau kemarin di game kedua karena quarter 3 udah selesai, mainnya cuma 22 menit aja. Iya, tapi di game 1 kalau nggak salah hampir 30. Ya, turun kalau game 1 ya. Ya, Paul berarti. Iya, matiin. Berarti yang backup dia bahkan bisa lebih bagus gitu. Bahkan bisa dan di game 1 Gary Payton-nya kayak belum siap kan, akhirnya nggak main kalau nggak salah. Iya, nggak main Gary Payton. Dan game kedua main. Lah Gary Payton ini kan iya tahu sendiri lah, nge-shoot nggak jago, tapi lu suruh jaga siapa aja ya dijabanin sama dia. Itu ya PR niat Marcus Smart 2.0 lah. Aha, Marcus Smart. Anyway, kita nggak ada menyinggung Marcus Smart lo dari tadi. Iya. Apa menurut lu apa yang terjadi sama Marcus Smart? Kalau gua lihat ini Marcus Smart kayak hilang gini game 1 game 2, kemana orangnya gitu. Lu gimana? Kalau game 1 masih ada, masih oke. Game 1 utamanya jadi gini, masih ada karena menang ya kelihatan jadinya. Enggak. Dia cukup produktif kok. 18 14 poin gitu. Jadi di game 1 first half semua poin Curry itu ya 21 poin Curry itu bisa dibilang hampir blame on Marcus lah, karena mungkin komunikasinya jelek. Itu yang dibilang oleh Ime kan. Dan Marcus pun ngakuin itu waktu press con itu kayak kita kurang komunikasi aja, kurang ini gitu. Oke. Dan di second half ya, dia kan semi udah box one gitu, bukan box one ya kalau sekarang ngomongnya 4-and-1 lah. Dia sendirian udah mulainya di strong side sana, dia di weak side udah ngeliatin Curry doang, nggak ngapa-ngapain. Bodoh amat lu mau ngapain, serah gua mau matiin Curry gitu. Nah, kayaknya di game kedua kemarin niatnya juga ke situ, tapi karena itu tadi ya, karena defense Warrior adjust, bola-bola yang wide open buat Marcus sudah nggak ada. Sebelumnya ada. Jadi itu yang adjustment yang besar di Warrior kemarin di game kedua untuk menang adalah defense mereka. Dan yang harus kita tunggu di game ketiga tuh ngapain lagi sih Celtics gitu. Ya. Soalnya bisa dibilang jurus pertama lu drive kick out udah ketahuan. Dribble drive lah ya, udah ketahuan. Udah tahu kita cara ngedinnya ngapain gitu. Udah tahu. Jadi kalian harusnya adjust lagi offense-nya. Kalau enggak ya pilihannya kan gitu. Kalau statistik pilihannya
lu ngunggulin lawan lu atau lu turunin statistik lawan lu. Jadi lu defense-nya harus lebih bagus juga. Kenapa Marcus Smart itu tidak pernah jadi salah satu opsi penting dalam offense ya? Padahal ketika kita lihat beberapa kali dia tembakan jauhnya cukup baik, sangat baik bahkan mungkin. Menurut lo kenapa, Boy? Memang tidak ini sih, Kang, tidak mengembangkan dirinya sebagai offensive player. Iya, bukan kalau bahasa yang kita pakai itu dia lebih ke defensive ball handler ya. Kalau nggak itu mungkin semakin kesini berkembang 3D ball handler. Soalnya 3-point-nya juga akurasinya sekarang sudah cukup bagus. Tapi hampir semuanya sebagai catch and shoot. Jadi emang tugas utamanya Smart adalah defense, kemudian running the play pertama. Setelah itu dia fokus cari tempat nge-shoot aja gitu. Untuk jadi pilihan one on one ya sudah ada 2 yang lebih jago. Sudah ada 2 yang lebih jago, jadi kasih ke mereka aja. Ya. Sip. Terakhir, Boy, kalau menurut lu apa yang akan terjadi di game 3-4 lah, mudah-mudahan setelah game 4 kita masih bisa bikin edisi lagi, ya, istimewa lagi. Kalau gua dulu aja ya. Menurut gua besok main di game ketiga main di Celtics akan ngambil, tapi begitu main di Warriors akan ngambil lagi. Jadi akan 2 sama di akhir game keempat. Celtics ngambil di kandang 3-1 jadi. Gimana? Oh, game 3 Celtics, game 4 ya, game 3 Celtics, game 4 Warriors. Kan balik lagi ke Warriors kan ya? Iya. Menurut gua akan jadi 2 sama gitu. Ekspektasi gua biar lebih lama lagi sih nontonnya. Betul. Nggak tahu sih gua jujur kalau sekarang buat mencari kemenangan tuh tipis banget ya bedanya. Sekali lagi tergantung gimana Celtics stop Warrior di kuarter ketiga. Jadi pilihannya adalah pilihannya ada 3 kan, unggul jauh di first half, terus matiin Warriors di kuarter ketiga, atau bangkit di kuarter 4. Tapi kan pilihan yang terakhir tuh sangat berat sekali. Cuma punya 12 menit doang gitu. Jadi ya itu sih yang gua sih sekarang gua masih percaya pegangan gua adalah Warriors karena sekali lagi gua nggak fans siapa-siapa. Kita dikira fansnya Warrior gitu. Gue nggak fans siapa-siapa, tapi you have to be objective, dan Warriors squad ini nih seperti yang dibilang tadi yang udah gue quote bahwa ini komplit banget gitu, bench dan juga startingnya. Dan Celtics masih harus mencari pemain ke-10 mereka, ke siapa lagi yang step up gitu so far. Dan yang masih konsisten cuma Derrick White, tapi saat Derrick White nanti tiba-tiba off, siapa yang harus step up lagi, itu yang harus dicari terus sama Celtics. Jadi game 3 bakal yang gue tunggu itu adalah adjustment apa dari Celtics, utamanya di defense. Mereka bakal ngapain buat Stephen Curry, dan kalau mereka beneran bisa matiin itu, pilihannya memang harusnya hard show sih buat Curry, bahkan kalau bisa deny ball lah, jangan kasih bola ke dia. Bahkan sebelum nyampe bolanya nggak boleh ke Curry dulu ya. Benar. Kalau itu bisa terjadi, kita bakal lihat series yang lebih panjang sih, menurut gue itu. Gue rasa Marcus Smart harusnya punya tugas itu ya. Jadi nggak boleh, bola tuh nggak boleh ke Curry gitu. Bahkan bola juga nggak boleh lihat Curry gitu. Bolanya juga udah harus ditutupin. Tapi tentunya Warriors kan udah tahu itu ya kan. Jadi pastinya. bakal udah punya ngapain lagi gitu, pin down. Dia punya backup terhadap backup berarti kalau. Kan kata orang-orang kan dulu kan ada Curry tuh pernah ngelewatin 3 screen nggak usah. Beruntun 1, 2, 3 dilewatin sama dia. Hanya untuk dapat 1 ruang kosong. Iya. Dan dia cuma butuh berapa detik itu doang buat ngelepasin tembakan. Jadi dan betul. Dan ada satu momen di game 2 kemarin bagaimana Draymond berupaya mati-matian dengan caranya itu untuk ngebebasin Curry gitu. Anjing. Bahkan gue tuh gini, kadang kesel dengan gaya mainnya Draymond ya, dengan kesel. Tapi dia sih nggak peduli, teman-temannya nggak peduli. Tapi memang pada satu titik, 1 tahun 2 tahun lagi gitu kalau udah jadi juara, yang orang ingat adalah lu juara gitu. Bukan lagi main kotor yang lu jalankan gitu. Kasarnya Dennis Rodman is legendary sekarang gitu, tapi dulu juga mungkin bahkan lebih fisikal, lebih keras daripada itu. Oh ya, satu lagi sebelum kita tutup. Tapi lu berapa? 1-1 apa berapa menang siapa di itu? Nggak bisa nih, susah nih. Betul, itu bagus sih, memang nggak bisa memang. Biar pada semakin sebel orang-orang ya Warrior dua-duanya lah.
biar makin sebelah. Gue mau nambahin sedikit, kita lupa tadi, mungkin gue yang lupa tadi tentang turnover. Celtics banyak ya turnovernya? Di game kedua 18. 7 di kuarter pertama. 18 moderat lah ya. Untuk buat Indonesia standar. Buat Indonesia standar lah ya. Buat Indonesia standar segitu, kalau buat NBA enggak. NBA kayaknya di range 12. 12-14 paling tinggi. Ya, gue sering lihatnya 14 ya. Gitu lah. Tapi ya memang sangat-sangat diganggu banget kemarin. Jadi udah kebaca banget kemarin mainnya, karena passingnya bakal kemana kan udah ketahuan. Kan cuma pilihannya gitu doang, one pass away atau pass away. Kadang-kadang orang kan suka ngomong bahwa ini turnovernya kebanyakan gitu, tapi lupa mengapresiasi kenapa terjadi turnover gitu. Gue sih pengen menguatkan itu, bahwa Boston Celtics melakukan turnover pada saat-saat yang genting gitu, di momentum ketika dia harus ngejar tapi malah turnover, yaitu buah dari intensitas defense yang luar biasa dari Warriors, dan kemudian mainnya physical banget kemarin game 2, sangat fisikal, dan kita bisa ekspektasi itu akan terjadi lagi nanti di game 3 dan 4. Ya, satu lagi sih kalau gue tambahan, gue ini juga salah satu orang yang bisa dibilang sangat-sangat sebel sama dominasi ya. Sangat-sangat sebel. Gue suka cerita underdog lah. Dan menurut gue kedua tim ini nggak ada underdog sekarang. Benar-benar ada di level yang sama. Gitu. Susah banget mau ngunggulin. Ya oke, gue milih Warriors kenapa? Karena itu tadi bench-nya lebih bagus, tapi ya sama gitu. Dan kedua tim ini membangun kerangka tim mereka dari draft, dan itu yang harus diapresiasi kehebatannya gitu. Jadi Marcus Smart, Jason Tatum, Jaylen Brown, Robert Williams, 4 pemain draft. Warriors di starting mereka cuma Wiggins yang bukan draft mereka. Kalau Jordan Poole yang main, Wiggins yang main, semua draft mereka. Gue mencoba menangkap, lu bilang nggak dominan, tapi kan secara historikal yang dominan Warriors, boy. Iya. Jadi, tapi kan udah 2 musim nggak ke playoff. Udah 2 musim. Udah 2 musim nggak ke playoff. Jadi kayak waktu 2000 apa? Nggak ke final. Nggak ke playoff. 2018 4. Makanya kan mereka dapat Wiseman juga kan. Jadi ya itulah perlu diingat. Gue 2015 gue against LeBron, karena LeBron waktu itu ngumpulin semua pemain jago kan, Kevin Love, Kyrie gitu. Ya kasihan mereka cedera gitu. 2016 gue nggak seneng. 2016 72-10. 739. Anjir, dominan banget. Jangan menang lah. Beneran LeBron yang menang. Datengin Kevin Durant lebih sebel lagi gue. Anjir, makin gampang dong, makin cheat code dong. Tapi di musim ini bukan routines juga gue, tapi kayak ya mereka kembali akhirnya bisa full team lagi, dan itu yang gue harap terus bertahan sampai seri ini adalah semua pemain sehat dan full team bisa main terus, dan akan ya ini hiburan terakhir kita lah sebelum masuk ke libur Juni, Juli sampai September nanti. Banyak boy, jangan lupa agenda timnas. Tapi kan timnas yang NBA-nya belum. NBA kan libur sampai Oktober ntar kita. Iya. Ini juga baju bukan berarti gua fans ini, bukan. Ini keren aja. Ntar kiranya fans Philadelphia enggak. Dapatnya ini. Oke, thank you boy. Teman-teman semua, mudah-mudahan kita ada sesuatu yang didapat dari obrolan hari ini. Kita akan segera menyaksikan nanti game ketiga dan keempat. Harapan kami di Main Basket ya akan seru gitu, akan berujung pada game 7 gitu. Walaupun juga sebenarnya dia mau selesai 4-1, 4-2 pun yang penting sajiannya memuaskan ya tetap nggak apa-apa juga gitu. Ya kayak kata Kevin Durant, itu high level of basketball. Ya. Of basketball. Jadi kita harusnya bersyukurlah kita ada bisa lihat ini langsung dengan setiap 3 hari sekali, dan ya ini bisa belajar banyak harusnya dari game-game ini, gimana cara mereka main itu luar biasa sih. Emang di 2 game ini high level basketball, cuma sayangnya pas closing jadi kayak ini nggak ada gamenya, masih tidak masuk ke kategori clutch dua-duanya. Ya. Karena 5 menit terakhir sudah unggul jauh. Jadi ya semoga di 2 game, 3 game selanjutnya bisa clutch. Ya. Oke, itu paling gua rasa sudah di-summarize, disimpulkan sendiri sama Adrian. Demikian, karena nggak ada Dimas, gue yang nutup gitu. Demikian episode hari ini. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa subscribe, ajak teman-temannya, terus nyalain lonceng.
komentar, pastinya komentar, kasih pandangan kalian kira-kira game 3, game keempat nanti akan seperti apa. Lalu kemudian dengan senang hati kritik kami gitu, misalnya, gue nggak setuju nih sama Idan, gue nggak setuju sama Adrian gitu, macam-macam silahkan gitu. Asal jangan menghina sesama apa segala, yang penting masih dalam koridor. Karena memang itu terjadi gitu. Kadang-kadang gue blok, kadang-kadang gue hapus komentarnya kalau terlalu kasar kalau di Instagram. Oke, teman-teman, itu dari kami. Mudah-mudahan di episode berikutnya Dimas sama Santun udah bisa gabung lagi. Terima kasih Adrian, sampai jumpa di Main Basket podcast berikutnya. See ya.